Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 3G NIM 151422166. Selanjutnya yaitu materi kelompok 9, yaitu cara membuat bahan ajar berbasis komputer. Cara membuat bahan ajar berbasis komputer menggunakan PowerPoint. PowerPoint sebagai aplikasi multimedia dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi. Microsoft Office PowerPoint banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan pembisnis, kemudian para pendidik, kemudian siswa dan trainer. Karena PowerPoint memiliki beberapa keuntungan seperti pengoperasionalan yang mudah, kemudian sederhananya tampilan icon-icon dan tidak harus mempelajari bahasa program komputer. Meskipun program aplikasi ini sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi, namun fasilitas yang ada dapat dipergunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dihasilkan akan cukup menarik karena memiliki beberapa fasilitas, seperti yang pertama, memasukkan teks, gambar, suara, dan video. Fasilitas yang penting dari program aplikasi ini adalah fasilitas untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini, pembuat program bisa menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan, misalnya menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas tampilan gambar, suara, dan video untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, membuat tampilan menarik. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background akan memperindah tampilan program. Fasilitas yang lain yang akan membuat tampilan lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini, gambar-gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, membuat hyperlink. Hyperlink atau hubungan dalam satu program akan memungkinkan memberikan umpan balik secara langsung. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung, seperti halnya dalam proses pembelajaran, dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas. Pribadi dan otentik fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung. Dengan hyperlink, program bisa terhubung ke program lain atau ke jaringan internet. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft PowerPoint 2016. Dengan bantuan media PowerPoint, seorang guru dapat mempresentasikan materi ajar kepada siswa bisa lebih mudah dalam mentransformasikan ilmunya melalui presentasi yang diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya di kelas. Di samping memudahkan seorang guru menguasai kelas dan membantu anak-anak didik untuk tetap fokus dengan apa yang diterangkan oleh seorang guru. Kemudian yaitu yang kedua, cara mengubah PowerPoint menjadi bahan ajar yang interaktif. Yang pertama itu melalui media. Pembelajaran interaktif berbantuan PowerPoint dapat membantu peserta didik
dalam memahami materi dengan optimal dan menambah semangat, motivasi, dan antusias siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, aspek desain media yang dikembangkan memenuhi unsur media interaktif. Unsur media interaktif pada produk ini terdiri dari beberapa media, seperti teks, gambar, audio, dan efek animasi yang menyajikan informasi yang dilengkapi dengan alat kontrol yang memungkinkan terjadinya interaksi. Media interaktif merupakan kombinasi dari beberapa media seperti teks, grafis, audio, video, dan animasi yang bisa dipakai sebagai media pembelajaran yang mampu menyajikan informasi agar tercipta sebuah interaksi dua arah antara pengguna dengan media yang digunakannya. Kemudian tampilan media pembelajaran sangat menarik siswa untuk belajar. Pemilihan jenis huruf sudah tepat sehingga teks terlihat dengan jelas. Gambar yang disajikan juga terlihat dengan jelas. Selain itu, tampilan suara narasi di dalam media interaktif berbantuan PowerPoint terlihat dengan jelas. Saat menggunakan media pembelajaran, siswa akan sangat antusias karena tampilan media yang menarik dan mudah digunakan. Teks jelas terbaca, pemilihan komposisi dan kombinasi warna yang serasi. Selain itu, media ini didukung oleh musik pengiring yang sesuai, sehingga media dapat membantu siswa dalam memahami materi, serta media mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Proses belajar mengajar perlu menyajikan materi yang menarik, misalnya menyajikan materi di PowerPoint dengan menambah icon-icon animasi dan juga video agar tampilan materi yang disajikan dapat menarik perhatian siswa untuk melihat materi, sehingga siswa akan tertarik untuk mendengar guru untuk menjelaskan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat PowerPoint. Yang pertama, PowerPoint hendaknya menampilkan hal penting saja. Sifatnya membantu guru untuk menjelaskan dan mengarahkan penyampaian materi. Sedangkan penyampaian kelengkapan isi materi bisa dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. Kemudian, PowerPoint diusahakan menarik. Jangan sekadar menuliskan rangkaian materi, namun tuangan materi dalam bentuk gambar, grafik, tabel, dan yang lain-lain. Kemudian, dalam menambahkan media, wajib menuliskan sumber media tersebut. Kemudian, alur PowerPoint slide per slide harus jelas, mewakili dari langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tulisan yang disampaikan harus terbaca sehingga siswa yang duduk paling belakang dan disarankan untuk judul konten berkisar minimal 40 dan subjudul dan materi minimal 32. Kemudian, jangan gunakan gambar yang melanggar SARA atau pornografi dan memancing kekerasan atau politik praktis. Kemudian, sebelum digunakan, siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menampilkan PowerPoint Anda berupa komputer, laptop, smartphone, proyektor, layar proyektor, dan instalasi listrik yang aman. Perhatikan pengaturan duduk siswa untuk keterbacaan PowerPoint. Untuk mempercantik gambar, jika Anda bosan dengan bawaan pada Microsoft Point yang ada di laptop atau komputer, Anda bisa contoh beberapa slide menarik dan interaktif. Tinggal Anda men-searching di Google dan mengklik slide.com atau presentatiomo.com dan lain-lain.